Hello, what's up guys? Ketemu lagi di channel gue, di channel si Jayadi. Dan hari ini, kali ini gue nggak sendiri, gue bareng sama salah satu teman kolek gue, salah satu selebgram di Parepare. Padahal mau ini ya, mau Serius? horor, ujungnya tetap bercanda guys. Kalau ketemu udah gitu lagi. Oke, guys, jadi sekarang kita mau make video tentang something yang berbau mistis. Kebetulan malam ini malam Jumat ya, Tasya. Serius? Ya, oh iya, serius. Oke guys, jadi kebetulan malam ini malam Jumat dan ragu-ragu juga buat mulai videonya karena suasananya agak sedikit dingin di sini. Bohong, peringatan kan? Panas dingin apa sih? Saking dinginnya kita keringetan. Jadi di sini kita mau sharing about something yang mistis. Jadi kembali ke pengalaman pribadi. Di sini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman yang pokoknya membawa bukan trauma sih, cuma keingat terus sampai sekarang. Oh iya. Takut gak ya Allah? Belum. Oh, Saya belum cerita. Oke, silakan. Jadi itu waktu itu masih ingat umur saya masih berapa belas tahun. Jadi waktu itu Masih cabai-cabean. cabe-cabean enggak, waktu itu cabe. Jadi itu pas masih SMP. Oke, cabai. SMP. Iya. Dan saat itu waktu itu pas di rumah. Jadi memang di daerah situ agak-agak bukan cuma saya, Oh, tapi terkenal ya. jadi Terkenal lebih ya dengan terkenal area yang angkernya. Nah di situ waktu itu kan kebetulan lagi ada acara keluarga, terus banyak keluarga yang datang waktu itu. Jadi rumah sempat sempit, jadi saya tidur di luar waktu itu. Nah pas tidur, saya kan tidur di dalam mobil. Terus tidur saya nggak sendiri, saya berdua. Sepi banget, sepi. Jadi semua udah saking capeknya, keluarga saat itu semua tidur, tetangga juga udah sepi. Pokoknya saya agak-agak kayak gerah karena kondisi mobilnya tertutup. Nah, waktu itu saya coba buka sedikit, tiba-tiba itu ada yang kayak masuk, yang kayak aroma Melati. bukan Busuk. Siap. Pulang ya. Assalamualaikum. Enggak, serius. Jadi itu ada aroma kayak bau yang busuk tiba-tiba ada kayak nusuk banget aromanya. Tiba-tiba perasaan udah enak. Udah keringat dingin. Udah keringat dingin. Nah waktu itu sepertinya kaget, tapi berusaha tenang. Soalnya yang teman di dalam mobil itu masih tidur dalam kondisi yang nyenyak juga. Jadi saya sendiri yang pasti agak Kaget banget kan. HP-ku bergetar. terus sumpah kaget. Nah jadi pas itu dia kan tidurnya pulas banyak, tiba-tiba ada aroma gak enak masuk. Saya sih udah ada rasa yang kayak takut karena kan tidurnya di luar rumah, terus sepi. Jadinya tuh tiba-tiba ada bau menyengat. Jadi baunya memang udah ada yang kayak apa nih, udah mulai curiga ada apa. Ternyata beberapa menit ya setelah itu berusaha tenang, tiba-tiba yang bau itu kayak ada yang goyangin. Jadi berasa kayak dangdutan gitu. Oh siap. Serius. Jadi goyangannya bukan yang kayak mengguncang. Itu yang digoyangin mobilnya. Jadi Terus. berasa banget kayaknya tuh kayak goyang aja tuh mobilnya. Goyang terus gue udah ngerasa kayak ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres nih. Coba saya berdiri kiri kanan, tapi badan nggak gerak. Jadi saya coba gerakin mata kiri kanan, tiba-tiba gak ada apa-apa. Tapi ini kayak berasa banget. Jadi itu bukan dalam setengah tidur setengah sadar, enggak. Jadi gue berasa yang kayak benar-benar sadar, ngerasa bahwa ini tuh goyang, mobilnya goyang, ada yang nggak beres sih. Tiba-tiba berhenti, gue sedikit tenang. Habis itu kayak ada yang pasir, kayak ada
jadi kayak ada yang jatuh tapi bukan air layaknya hujan, tapi dia kayak pasir. Terus kayak pasir jatuh dari atas tuh. Jadi merasa tuh bahwa benar-benar ini ada yang gangguin. Udah nggak nyaman dengan kondisi itu, dikit besar juga, mau lari masuk ke rumah, takutnya itu rumah udah terkunci karena orang sudah pada tidur. Jadi kaca yang tadinya terbuka saya naikin, tutup. apapun yang terjadi di luar sana bodo amat. Saya memaksa diri untuk tidur. Saya paksa buat tidur, nggak sengaja mata gue terbuka. Tiba-tiba ada yang melintas kayak sesuatu yang tinggi banget. Saya kalau nggak tahu apa, tapi kayak ada yang kayak bayangan tinggi aja gitu, tinggi Melintas aja gitu, tiba-tiba lewat gitu. Jadi dia bukan kayak bayangan yang setengah lewat, tapi dia kayak tinggi banget, langsung lewat melintas. Habis lihat itu udah Sakit? Enggak. Pingsan? Enggak. Apa nih? Lanjut tidur. Pokoknya bodo amat. Gue udah nggak mau buka mata, nggak mau berusaha. Pokoknya bodo amat dengan semua. Gue paksa tidur, gue lawan takut gue. Dan itu ingat banget. Jadi itu bukan kayak gue nggak rasa kayak ini bukan mimpi, ini benar-benar terjadi sesuatu yang real. Dan itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Pelajaran buat kalian, jangan tidur di mobil pada saat malam. Apalagi berduaan. Karena yang ketiga itu setan. Kalian berdua sih. Ini setannya. Yang bicara aneh-aneh deh gitu. Aduh ya Allah. Jadi maksudnya itu yang pengalaman mistis. Tapi biasanya sedikit ya dari sekian. Tapi biasanya kalau sudah, setahu saya, kalau sudah sempat lihat seperti itu biasanya besoknya bakalan demam, bakalan sakit sih sebenarnya. Makanya pas after kejadian itu saya coba mengingatkan diri saya, apakah itu karena faktor capek, halusinasi ya. Bagaimana, tapi pas kejadiannya itu saya justru saya menyadarkan diri saya, ini yang saya rasa benar apa enggak sih mimpi, tapi saya berusaha ingatkan, maksudnya menyadarkan diri saya saat itu, apakah saya mimpi, apakah saya setengah tidur waktu itu, tapi berasanya seingat saya itu nyata. Itu nyata. Nyata. Cuman nggak sampai alhamdulillah sih. Nggak sampai sakit. Sampai ke bawah sakit atau iya. Kalau dari Tasya sendiri ada nggak yang kayak pengalaman, pasti banyak orang ya pernah mengalami digangguin atau diseng-sengin oleh. Iya, kalau aku sih kejadiannya itu di kampus ya. Sementara ospek dan tiba-tiba kesurupan massal. Bayangin kan, malamnya kami disuruh kumpul, harus ada di kampus kalau nggak salah. Itu tahun 2012 ya. Kalau nggak salah harus ada di kampus itu sore jam 4 harus sudah stay di sana kan, kita ospek anak baru, mahasiswa baru. Terus pas di sana awalnya sih aman-aman aja tuh, nggak masalah. Dikumpul lah kita yang perempuannya di satu tempat, laki-laki di satu tempat seperti itu. Tapi kan emang itu lagi pada saat sibuk-sibuknya, terus kita ada yang bawa inilah, bawa itulah, bawa inilah, terhambur. Dan sebenarnya ruangan itu memang sudah lama nggak kepake, jadi sudah lama kosong, dijadiin kayak tempat untuk latihan menari. Tapi itu kan sekali-kali doang gitu dipakainya, jadi kayak dipakainya itu nggak sering. Terus tiba-tiba kita masuk ke sana, disuruh tinggal di sana. Jadi pas itu udah jalan, pokoknya sudah selesai sholat isya itu masih bagus, masih seperti biasa, normal. Sehabis sholat isya itu sekitar jam 9, setengah 10-an gitu. Ada yang udah kesurupan. Tiba-tiba langsung 4-5, dan itu berapa ya? Saya lupa. Awalnya tiba-tiba langsung Nggak ada. Tiba-tiba langsung dia teriak, nangis. Ikutan yang sebelahnya. Ikutan gitu, menyebar. Nah kita yang takut kan, baca ayat kursi ya. Dan lucunya nih ya teman-teman, kita baca ayat kursi tapi nggak selesai ayat kursinya. Muter ayat terus. Sampai ada satu temanku yang langsung, kan kita kayak lingkaran gitu, terus bilang, pegang teman kalian, langsung disentakkan, dia langsung lurus kembali. Akhirnya setelah itu dan alhamdulillah saya sih enggak sampai kayaknya itu hari
dipanggil lah salah seorang orang pintar gitu ya. Dan ternyata penghuninya sana marah karena apa ya, kotor. Kita yang masuk mungkin ada yang lupa beri salam, lupa masuknya pakai kaki kanan, dan mereka itu marah karena berasnya terhambur. Kan waktu itu disuruh bawa beras untuk makan di sana. Iya beras kayaknya terhambur, ada yang tumpah nggak dibersihin, terus ada yang nyapu tapi ditaruh di pojokan doang, nggak dikumpul, nggak dirapiin. Itu penghuninya marah. Jadi benar-benar, apalagi kampusku kan memang terkenal dari dulu. Ada satu tempat itu yang ternyata di situ itu katanya, saya dengar, saya nggak tahu itu benar atau tidak. Tapi ini cerita turun-temurun, karena katanya di situ pernah dijadiin tempat aborsi. Jadi banyak yang sudah aborsi di sana katanya. Memang sering. Kan iya sering begitu. Di kampus. Memang sih di sana banyak banget ya penampakan, mulai dari wanita berbaju putih lah. Tapi itu yang lihat masyarakat sekitar atau mahasiswa. Karena kan di sana ada asrama. Gitu, ada asrama. Jadi yang tinggal saya tuh sudah sering banget tuh lihat ya. Jadi udah tahu ketebak. Udah ketebak itu. Ya sudahlah, kita nggak ngegangguin dia juga nggak bakalan ngegangguin kita itu aja. Kalau sebenarnya banyak banget sih, cuma yang paling aku rasain yang pas kesurupan masalah itu, gila ya Allah. Bener-bener. Tapi maksudnya ruangan itu memang sering dipakai buat tempat kegiatan atau jarang. Kan itu ruangannya kayak untuk tempat latihan aja gitu, latihan entah itu nari atau dan sebagainya gitu. Jadi kebetulan ditaruhnya di situ, dan mungkin belum sempat minta izin juga, kayak kan mau dipakai bermalam gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ya ada yang punya cerita-cerita. Benar, buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada pengalaman yang kayak mistis-mistis gitu, atau pernah ngerasain, pernah digangguin, mungkin bisa pernah lihat langsung dan bisa sharing-sharing ke kita juga. Nanti kita bakalan bahas ya. Benar, jadi silakan share kisah kalian di komentar, atau bisa, atau mungkin kalian mau jadi narasumber di channel YouTube-nya Bang Jay. silakan ini apa? Langsung komen aja di bawah. Komen di bawah. Aduh, nggak sabar pengen baca cerita dari teman-teman nih. Sebenarnya kalau menurut gue memang keberadaan mereka itu benar-benar ada. Iya, kita harus percaya, tapi kita nggak boleh takut gitu, karena kan derajat kita kan memang lebih tinggi ketimbang mereka. Iya. Oke guys, mungkin itu ya sharing-sharing dari kita. Kalau memang kalian punya story, ada cerita, bisa komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, bantu share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, subscribe channel ini, biar juga nantinya bisa semakin berkembang. Dan buat kalian kalau memang ada masukan bagusnya buat konten yang kayak gini atau kayak gini, jangan ragu-ragu untuk di komen di bawah, kasih masukan dan saran. Soalnya kita juga lagi tahap untuk belajar juga buat konten seperti itu sih. Iya. Oke, guys, thank you. Tasya juga thank you udah mampir ke sini. Sama-sama. Oh iya. Terus mampir lagi ya. Iya. Thank you guys. Thank you for watching this video. Bye. Bye.